Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Muhammad Govinda di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apakah luka atau koreng yang sudah kering itu menghalangi air saat wudhu dan mandi wajib. Karena saya sering mengalami koreng atau luka di area kulit kaki kanan kiri saya. Dan terkadang saya sering was-was tidak sah wudhu dan mandi wajib saya karena melihat luka atau koreng itu. Baik, jawabannya adalah tidak menghalangi air wudhu. Karena bekas luka yang akhirnya mengering merupakan bagian dari kulit kita sendiri. Ketika akhirnya kulit itu harus dilepas karena sudah kering atau waktunya ganti atau karena ada bagian dari anggota badan yang perlu dipotong dan sebagainya, maka ketika akhirnya bagian berikutnya tidak terkena air wudhu tidak membatalkan. Contoh misalkan seperti orang yang tadinya dia memiliki rambut gondrong, kemudian dia cukur. Dia wudhu terlebih dahulu pada saat dia belum cukur. Kemudian setelah wudhu, dia melakukan umrah. Lalu dia melakukan tahallul, alias menggundul rambutnya. Setelah gundul, dia ingin sholat. Padahal wudhu pertama dia belum batal. Maka dia boleh untuk melakukan sholatnya sekalipun kepala yang tadi ini, yang dalam kondisi gundul, belum terkena air. Karena yang terkena air adalah rambutnya yang tadi akhirnya dicukur. Demikian pula orang yang memiliki kuku yang terluka, kemudian dia berwudu, padahal pada kukunya sudah ada kuku yang mulai tumbuh. Kemudian setelah itu, ketika kukunya terluka, akhirnya dicabut, akhirnya tinggal tersisa dagingnya, lalu dia berwudu. Setelah dia berwudu, beberapa saat setelah itu dia tahan wudunya, dia tidak batal. Lalu di tengah-tengah itu kemudian muncul kulit dari kuku itu. Artinya sekalipun tidak langsung, akan tetapi dia sudah lebih tebal dari sebelumnya, maka dia tidak perlu untuk mengulangi wudunya. Dan ini disebutkan pada buku-buku fikih para ulama. Termasuk pembahasannya adalah orang yang memiliki luka, kemudian lukanya mengering, lalu bekas luka itu menjadi tebal. Akhirnya dia berwudu dan dia lewatkan air di bekas luka itu. Setelah bekas luka itu dihilangkan karena lepas sendiri atau dia lepas, maka tidak ada keharusan dia untuk mengulang wudunya agar air itu terkena badan di dalamnya. Tidak. Para ulama mengatakan sudah cukup karena hukum asalnya luka yang tadi menempel pada badan itu merupakan bagian dari badan. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.